Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat. Saya dari kelompok 4 dengan judul Proyeksi Padi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan peran dan kinerja saya yang saya lakukan untuk tim ini. Jadi, sedikit menjelaskan, si Padi ini adalah singkatan dari sistem parkir digital, di mana si Padi ini adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan transaksi secara digital. Oke, untuk pekerjaan saya sendiri, di sini saya kebagian untuk fungsi CRUD di bagian member dan mobil. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah model uh, yang dimana isinya ini akan memuat skema dari member dan skema dari mobil yang bisa digunakan untuk melakukan fungsi CRUD. Seperti itu. Ini untuk skemanya, untuk modelnya. Kemudian saya juga sudah membuat routernya atau endpointnya untuk digunakan di Postman Collection nantinya untuk melakukan fungsi CRUD itu sendiri. Oke, ini untuk routernya. Ini untuk routernya cukup lumayan banyak. Oke, setelah model dan fungsi router itu sendiri saya buat, kemudian saya coba melakukan testing di Postman Collection. Oke, ini requestnya udah saya buat sejumlah 9 di sini. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya serahkan ke teman-teman saya untuk melanjutkan. Oke, nama saya Muhammad Abdullah Rasyad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan peran saya di proyek ini. Nah, pertama, menentukan struktur DB untuk penjaga parkirnya. Dan habis itu ada juga untuk menentukan skema dari penjaga parkirnya, skema database-nya, dan untuk root dari penjaga parkirnya di sini, dan import untuk transaksi rootnya dan juga alamat API nanti untuk bisa diakses. Nah, kita cek ada di Postman. Ini contohnya kita bisa get misalnya ya. Get, nah ini kita dapat semuanya data penjaganya. Habis itu kita mau coba update. Nih yang kita mau update. Ya, oh ternyata sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah ada yang sama, nanti dia akan menghasilkan error ini. Nah, itu tergantung ya. Jadi di sini ada nih unique. Nah, itu nggak boleh sama. Nah, errornya itu sebenarnya kalau ada sama. Jadi kita tinggal ganti ini. Dan berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa get berdasarkan ID. Nah, ini ID-nya kita coba get berdasarkan ID. Ya. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita ganti. Nah, ini ID-nya. Kita put, kita ganti. Misalnya kita update data yang udah ada. ID-nya udah kita masukin, terus nanti kita ganti jadi ini. Oke. Nah, itu menjadi menjaga 12 ya. Nah, kita get lagi misalnya. Nah, udah jadi menjaga 12. ID-nya sama. Nah, kita mau delete juga bisa. Delete. Paste. Nah, dengan ID tadi. Nah, ini sudah terdelete artinya. Nah, kita coba get lagi bersama ID. Terbukti kalau dia hilang. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi dilanjutkan oleh Bang Adil. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Farhan Ibrahim dari Skillset Backend. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan dalam proyek kali ini. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, proyek kali ini adalah spot parkir, dan saya akan menjelaskan fitur yang saya buat, yaitu spot parkir. Nah, di sini saya akan menunjukkan Postman Collection-nya dan apa aja yang saya buat. Jadi saya membuat spot parkir. Di sini member bisa melihat semua spot parkir yang tersedia seperti itu, dan di sini member juga bisa melihat spot parkir berdasarkan ID kayak gitu. Terus misalkan di sini bisa terdapat fungsi pengeditan juga, misalkan perubahan status, lantai, dan lain-lain.
Nah, ini biasanya untuk penjaga parkir kalau misalkan ada yang keluar masuk kayak gitu. Terus ini pos fungsi menambahkan spot parkir. Jadi di sini bisa ditambahkan spot parkir yang baru seperti itu. Nah, ini untuk delete. Delete berdasarkan ID seperti ini. Misalkan kalau misalkan nanti ada maintenance dan lain-lain, sehingga diharuskan untuk menghapus spot parkir seperti itu. Nah, selain itu saya juga membuat login. Di sini saya menggunakan CWT. Nanti setelah login akan diperoleh token dan nanti akan tampilannya seperti ini. Selamat Anda berhasil login dan namanya siapa dengan ID apa seperti itu. Nah, di sini sebelumnya passwordnya telah di-hash terlebih dahulu di dalam database supaya aman. Begitu juga dengan penjaga parkir. Nanti akan memperoleh token juga dan memperoleh message seperti ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Paramadananhar. Di sini saya akan menjelaskan fungsional yang saya buat, yaitu fungsional transaksi. Nah, di transaksi ini terdiri dari beberapa variabel, ada 9 buah. Bisa dilihat di layar. Untuk routernya sendiri terdiri dari operasi get, post, put, dan delete yang semuanya dapat menghasilkan 8 API dari sini yang akan dites di aplikasi Postman. API yang pertama adalah API ambil semua data transaksi, di mana jika kita klik send, maka akan muncul seluruh data transaksi seperti yang kita bisa lihat di layar ini. Kedua, post transaksi. Nah, jika data ini ditambahkan, maka akan muncul dan ditambahkan ke database. Selanjutnya, ambil data salah satu transaksi, send, maka akan terlihat transaksi dengan ID ini. Selanjutnya, ambil data parkir masuk atau keluar, sama seperti di sini, jenis, limit, dan offset. Ya. Jika jenisnya parkir masuk, maka akan tampil parkir masuk. Sedangkan untuk parkir keluar, akan menampilkan 5 data parkir keluar. Karena limitnya 0 dan offsetnya 5, maka yang ditampilkan hanya 5. Mengapa ada limit dan offset? Ini tujuannya untuk paginasi atau halaman. Selanjutnya adalah edit data salah satu transaksi, klik send. Maka dari yang tadinya P2M5 EPV parkir keluar berubah menjadi Bilavanza. Selanjutnya adalah delete. Dari yang tadi dibuat, jika ini di send, maka transaksi ID ini akan dihapus dan tidak ada di database lagi. Selanjutnya, get history member. Jika diklik send dan diisi value-nya M1, maka ini akan menampilkan daftar transaksi yang hanya dilakukan oleh member M1. Dan yang terakhir adalah API untuk mengambil data pertama dari transaksi. Sama seperti sebelumnya, tinggal masukkan limit sama dengan 0 dan offset sama dengan 1, maka akan muncul data transaksi yang pertama seperti yang tertera di layar. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.